Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, jumpa lagi di video pembelajaran saya. Pada pertemuan ini saya akan coba menjelaskan bagaimana penyajian data dalam bentuk histogram. Yang mana pada pertemuan sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana membentuk atau menyusun daftar distribusi frekuensi berkelompok yang tadinya sebaran datanya berupa sebaran data tunggal, sehingga bisa disajikan dalam bentuk seperti ini. Nah, kali ini ada data nilai matematika yang bentuknya sudah berbentuk tabel atau berbentuk distribusi frekuensi berkelompok. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti bagaimana menyajikan data dalam bentuk histogram, ada beberapa istilah penting dalam distribusi frekuensi berkelompok ini yang peserta didik harus pahami. Oke, apa itu? Yang pertama adalah istilah batas kelas. Ya, jadi batas kelas adalah cakupan kelas tersebut atas suatu data tertentu yang membedakannya dengan kelas lain. Oke, batas kelas terdiri dari ada namanya batas bawah kelas, dan ada batas bawah atau batas atas, maksud saya batas atas kelas. Jadi ada batas bawah dan ada batas atas. Oke, perhatikan kelas 1 ya, kelas 1 ini ya, ini maksud kelas 1 adalah kelas 18 sampai 26, frekuensinya 3. Kelas 2 27 sampai 35, kelas 3 36 sampai 44, dan seterusnya. Ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 kelas di pada kolom nilai. Perhatikan kelas 1, intervalnya 18 sampai 26. Batas bawah kelas ke-1 adalah 18. Yang dimaksud batas bawah kelas adalah yang ini 18, dan batas atasnya adalah 26 ya. Kemudian kalau ditanyakan batas kelas kedua, batas bawah kelas kedua adalah 27, dan batas atas kelas kedua adalah 35, dan seterusnya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah batas bawah semuanya, dan sebelah kanan ini adalah batas atas. Oke, jelas? Selanjutnya istilah yang kedua ada namanya tepi kelas. Jadi tepi kelas ini terdiri dari tepi bawah dan tepi atas. Ya, tadi batas atas dan batas bawah. Sekarang tepi bawah dan tepi atas. Jadi apa rumusnya mencari tepi bawah kelas? Rumusnya adalah batas bawah dikurang 0,5. Dan untuk mencari tepi atas kelas, rumusnya batas atas ditambah 0,5. Contoh ya, kita akan mencari tepi bawah kelas ke-1. Ya, perhatikan batas kelasnya adalah 18. Kita kurangi dengan 0,5. Berarti tepi bawah kelas 1 adalah 17,5. Begitu juga dengan tepi atas kelas ke-1. Rumusnya batas atas ditambah 0,5. Batas atas kelas ke-1, perhatikan, adalah 26. Berarti kita tambah dengan 0,5 sama dengan 26,5. Begitu juga untuk tepi bawah kelas kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Begitu juga tepi atas kelas kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi kalau tepi bawah dikurang 0,5, tepi atas ditambah 0,5. Istilah yang ketiga adalah titik tengah. Oke, titik tengah ini pertengahan tiap-tiap kelas atau rata-rata batas bawah dengan batas atas kelas. Jadi simbolnya adalah XT. XT dalam kurung 1, maksudnya ini rata-rata titik tengah untuk kelas pertama. Ini kita mau mencari titik tengahnya kelas pertama 18 sampai 26. Caranya ditambahkan 18 tambah 26 dibagi 2. Ini 18 tambah 26 dibagi 2, hasilnya 22. Begitu seterusnya untuk mencari titik tengahnya kelas kedua, 27 tambah 35 dibagi 2, dan seterusnya. Istilah yang keempat, panjang kelas atau interval kelas, simbolnya P. Jadi panjang kelas adalah jarak antara batas bawah dengan batas atas dalam suatu kelas. Ini ada rumusnya untuk mempercepat. Rumusnya adalah untuk mencari panjang kelas, batas atas dikurang batas bawah ditambah 1.
Jadi batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Contoh, kita ingin menghitung panjang kelas pertama. Batas atasnya 26 dikurang batas bawah. Batas bawahnya 18 ditambah 1. Hasilnya adalah 9. Ya, begitu seterusnya. Oke, itulah istilah-istilah penting. Selanjutnya untuk lebih jelasnya bagaimana membuat penyajian data dalam bentuk histogram, ada soal nyatakan data nilai matematika kelas 10 dalam penyajian data berbentuk histogram. Nah, ini nilainya dan ini frekuensinya. Oke, bagaimana bentuk histogramnya? Langsung saja kita perhatikan. Ini dia bentuk histogramnya. Jadi sangat mudah untuk membuat histogram. Langkah pertama adalah buat dulu dua sumbu. Sumbu X sebagai garis horizontal dan sumbu Y sebagai garis yang vertikal. Yang mana sumbu Y ini adalah tidak lain adalah kolom frekuensi pada tabel. Ini adalah sumbu Y. Jadi 18 sampai 26 kelas pertama ini dalam membentuk histogram harus dinyatakan dalam tepi-tepi kelas, tepi bawah dan tepi atasnya. Ini 18 sampai 26 kita buatkan dia dalam tepi bawah kelas dan tepi atas, berarti 17,5 sampai 26,5. Caranya tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah histogram untuk kelas pertama. 17,5 sampai 26,5 diperoleh dari ini 18 sampai 26 dengan mencari tepi-tepi kelasnya. Frekuensinya 3, berarti tingginya 3. Ini 3 di sini. Ya. Kemudian kelas kedua 26,5 sampai 35,5 diperoleh dari kelas kedua 27 sampai 35. Kita cari tepi kelasnya 27, tepi bawahnya adalah 26,5 dan tepi atasnya 35 adalah 35,5. Berapa tingginya atau frekuensinya adalah 5. Berarti histogramnya tingginya adalah 5. Seterusnya kelas ketiga itu 9, tingginya 9. Kelas keempat 13, kelas ke 5 4, kelas ke 6 4 dan kelas 7 2. Jadilah histogramnya. Oke, saya kira jelas untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dipahami dengan baik. Cukup sekian video pembelajaran saya pada pertemuan ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.